selamat siang. Hari ini kebetulan saya lagi main-main tempatnya Koh Teguh Tanwijaya ya. Ada Golden Base, Kampa. Di sini kebanyakan Kampa ya. Di sini kebanyakan Kampa, ini Kampa nih. Oke. Simak terus videonya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Koh Teguh Tanwijaya. Nih, kita lagi di kediamannya Koh Teguh Tanwijaya, Pangkalan Bun. Nih. Ini ikan apa aja? Ikan apa aja nih, Koh? Jenis lohan apa aja nih ada di rumah? Untuk jenisnya ada beberapa jenis ya. Di sini ada kamfa, ya. Kamfanya kebanyakan sih F2 ya, serian F2. Nah, seperti ini F2. Ada juga F3. Cencu juga ada. Ini jenisnya Golden Base ya. Golden Base Cencu. Gitu, Bang. Ini Golden Base Cencu, silangan ya? Iya, jadi ini silangan ini cencu sebenarnya, tapi mutasi menjadi Golden Base gitu. Kalau ini kamfa V8. Ini kamfa juga. Ini yang kita pakai ikonnya Jenong Kobar nih ya. Ini ya. Nah, ini berapa hari ganti air kok? Kalau untuk tank ini kita menggunakan sistem biopom ya. Jadi dia pakai biopom. Paling lama 1 minggu sih kita ganti. Sebenarnya ya kurang lebih 3 hari sampai 5 hari sih. Cuman waktu 7 hari masih oke lah. Tapi kalau ada waktu sih sebenarnya ya paling nggak sifon lah ya. Kotorannya kita sifon 2 hari sekali gitu, bagus sih. Jadi kalau ini dia nggak pakai chamber ya, Kok ya? Benar. Dia nggak pakai chamber, jadi ada kotoran-kotoran yang ini yang di bawah, jadi harus disipon manual, Kok ya? Benar, jadi kita sifon bisa menggunakan alat, pompa atau selang biasa juga bisa. Ini fungsinya biopom ini kan cuma menyaring atau ya menyaring kotoran yang kecil-kecil yang bisa dibilang kotoran debunya lah gitu. Jadi sehingga air tetap jernih. Kalau tanpa itu air cepat keruh tanpa biopom. Kalau cuma menggunakan batu oksigen itu ya, jadi air cepat keruh sih. Mungkin 1-2 hari sudah harus ganti lagi gitu. Kalau ini sampai 1 minggu oke lah. Jadi biopom ya, biopom sangat membantu pengganti filternya. Ya, dan ikan seukuran ini sangat disarankan menggunakan biopom karena ikan tenang di sini. Jadi tidak ada arus ataupun apa ya, sehingga ikan tenang. Jadi pertumbuhannya bisa lebih maksimal. Kalau menggunakan batu oksigen, di situ ada semacam apa
dorongan ya atau gelembung-gelembung itu juga bikin arus, jadi ikan nggak tenang. Itu biasa berefek kepada bodinya, pertumbuhannya ya, jenongnya ya, bodinya bisa kurang bagus. Wah, ini ilmu ya. Ini ilmu dari ya Ko Teguh. Ini nggak capek kok ngerawatnya? Kalau dibilang capek sih ya capek ya. Segini banyaknya. Karena hobi tadi ya, jadi rasa capeknya sih ya berkurang lah. Tetap lah kalau capek tetap ya, ada saatnya juga jenuh ya, capek. Jadi yang pasti tiap hari rutin ngasih pakan gitu kan, itu sudah pasti. Ini capeknya terbayarkan kayaknya. Ya. Untuk Sistemnya pakai apa nih airnya? kalau yang ini saya memakai sistem chamber ya. Jadi ini ada chamber belakang sih. Jadi ada filterisasinya di bagian belakang ya. Seperti ini mungkin. Nah, jadi seperti ini kita memakai filter. Jadi air disaring di belakang sini dan dikeluarkan lagi gitu. Ya sebenarnya untuk ikan kecil kurang bagus sih, karena berpengaruh di pertumbuhannya juga ya, dan kenyamanannya, karena arusnya agak besar nih. Jadi sebenarnya tidak disarankan sih, cuma nggak repot kalau pakai sistem seperti ini. Airnya tetap bersih. Dengan sistem ini penggantian air bisa sampai 2 minggu. Kotoran pun nggak ada ya sini ya? Iya, Kotorannya kesedot. kesedot di belakang ya. Ini chamber filter belakang ya. Iya. Gimana nih kok kalau ngatasin air yang susah kita dapetin nih? Airnya umpamanya kita nggak punya air sumur, tadinya cuma air PDAM nih. Pernah nggak ngalamin pakai air PDAM nih? Gitu ya. Kalau saya sih kebetulan di sini menggunakan air sumur. Air sumur yang saya pakai untuk sehari-hari juga sih. Ya, jadi mungkin gini, kalau untuk air sih kita tidak bisa menyamakan ya, karena gini, kondisi air itu kan di satu tempat tuh pasti berbeda-beda. Ya. Nah, yang pasti pH ya, kita bicara pH lah ya. Kalau untuk lohan atau ikan ya paling tidak mintanya di pH 7, atau sampai 8 ya pH ya. Normalnya 7 ya kayak. 7 ke atas ya biasanya. 7 ke atas sih selama ini sih oke aja sih. Kalau bisa 8 lah ya. Nah, mungkin dari pH itu ya satu ya, kalau ada menggunakan tes ya, alat tes pH ya, untuk mengetahui kondisi air di tempat masing-masing tadi. Gitu. Nah, untuk air ya memang sebenarnya gini ya, untuk ikan yang pasti karena dia hidupnya di air, yang pasti air itu yang harus tepat ya, tepat dan pas. Harus pas. Jadi di situ sebenarnya kuncinya, ikan ini dia akan stres atau tidak, atau dia nyaman atau tidak, itu tergantung dari air. Memang kalau secara detail sih saya masih belum begitu ya untuk air. Cuma sejauh ini yang sudah saya lakukan, saya menggunakan air sumur yang saya tampung di satu tempat ya. Saya menggunakan tandon ya, tandon. Terus di tandon itu saya kasih aerator. Jadi air yang dari sumur itu kita sudah beri oksigen. Awalnya dulu saya tidak seperti itu. Jadi saya memakai air yang di tandon utama yang saya pakai untuk mandi sehari-hari juga. Iya. Nah, kejadiannya gitu. Ini pengalaman ya, berbagi pengalaman. Kejadiannya setiap saya mengganti air, ikan selalu stres. Air bersih tapi ikannya stres. Waduh. Jadi gak enak gitu kan kita. Jadi ikut stres jadi ya. Nah, itu dia tuh. Air bersih cuma di ikan tidak bersih. Nah, Saya juga sering ngalamin itu. Airnya bening ya. Jadi kalau saya lihat, ya intinya saya dapat pengalaman itu dari teman juga ya, dari teman memberi masukan seperti ini. Terus saya coba dengan memberi oksigen ya. Jadi di dalam tandon itu saya kasih oksigen nonstop.
Jadi setiap saat saya mau pakai, air itu sudah siap, sudah tercukupi oksigennya. Jadi ikan nggak stres lagi dan tidak kekurangan oksigen waktu kita kasih air baru tadi. Oh, itu airnya ya. Itu tuh intinya tuh. Alamnya ikan air ya. Benar. Airnya yang tepat. Ya. Jadi Jadi kalau air sudah tepat, ikan aman lah yang pasti. Jadi airnya itu di dalam penampungan dikasih aerator ya, gelembung ya. Bisa jadi seperti itu atau di ember pun bisa sebenarnya. Jadi ditampung di ember. Memang yang saya jalani sekarang ini dengan memberi oksigen tadi. Dan hasilnya ternyata bagus. Setiap saya mengganti air baru, ikan langsung sehat. Tidak ada lagi yang stres. Nah, ini pengalaman saya juga nih. Akhirnya main-main ke tempatnya Koh Teguh, dapat pengalaman yang luar biasa. Karena saya nggak kayak gitu. Ikan tetap stres, cuma maksa. Ya, sebenarnya sih nggak masalah juga, cuma sempat stres. Jadi menunggu beberapa jam atau 1 hari. Betul. Dan itu membuat ikan itu bisa dibilang maju mundur pertumbuhannya. Ini sudah jenong nih, tahu dia stres 1 hari, kempes lagi. Kita pulihkan lagi. Tahu-tahu nanti ganti air gitu lagi gitu. Nah, betul. Itu airnya dicampur obat kah enggak? Atau air toh aja? Air aja. Jadi kalau yang saya pakai sekarang ini cuma air tanpa obat. Ya saya tambah sih di dalam tanda itu ada karang jahe, boleh ya, karang jahe, biobol atau bioring. Boleh untuk yang supaya mengolah ikan air supaya menjadi lebih baik, lebih bagus. Nah, itu teman-teman, air yang paling utama itu harus disiapin. Bahasanya tuh apa ya? Harus dimasak dulu lah. Iya. Nah, tapi bukan dimasak banget kan dimasak dalam pakai kompor enggak ya? Cuma diolah sebagus mungkin, sebening mungkin. Berapa lama waktunya Bang Kok? Kalau dalam pertama nih kasih di penampungan? Penampungan ya. Sebenarnya 1 malam aja cukup kalau untuk oksigen loh ya. Jadi kalau kita tampung ya, kita mau ganti air nih, umpama kita menggunakan penampungan drum atau ember atau apa gitu, gentong. Umpama nih besok kita mau ganti air, mungkin 1 hari sebelumnya boleh dikasih aerator. Yang penting tadi air sudah bagus ya. Jadi kebetulan mungkin air saya bagus, jadi saya cukup memberi aerator aja. Mungkin di tempat lain atau daerah lain ada air yang kandungannya pH-nya rendah, berarti harus meninggikan pH-nya. Mungkin dengan cara apa ya, itu bisa dicari lagi caranya seperti apa. Ya intinya dengan melihat kondisi ikan kita atau melihat kondisi air itu, nanti kita akan belajar itu dari kondisi air kita di tempat masing-masing. Menyesuaikan ya air nanti, karena di tempat saya itu airnya bening, cuman pas ditaruh di dalam tank beningnya itu kayak berkabut. Nah itu, tapi emang harus diolah lagi, dilamain lagi, dipakai aerator juga tetap, diolah pakai aerator juga, cuma lama. Paling enggak 2 hari itu udah bening, 2 hari tapi nunggu lama. Mungkin itu bisa dengan cara tadi ditampung dulu. Harusnya diendapkan dulu ya. Diendapkan dulu. Ya, jadi diambil apasnya aja, bisa juga. Betul. Kan ini, mantap. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang ingin mencoba nih ya memelihara ikan lohan, jangan takut lah ya. Ya, memang semua itu kan perlu proses ya, belajar. Saya juga awalnya gitu, wah dari nol terus piaranya bukan 1 karena senang, jadi nambah terus ya, sempat stres juga, jadi ikan stres saya juga ikut stres. Tapi disitulah kita jadi belajar akhirnya. Karena iya betul. Karena kadang belajar tuh nggak cukup 1 kali ya. Benar. Karena harus ada pengorbanan harus juga. ada paling enggak 1 korban. Iya. 1 korban, nanti belajar dari yang sebelumnya tuh, insya Allah aman selanjutnya. Dan sering-sering sharing sama teman yang mungkin yang lebih tahu gitu ya, tentang air seperti apa, tentang pakan seperti apa ya, progres yang baik seperti apa, itu sebaiknya kita
jangan monoton dengan ilmu kita atau dengan membaca atau melihat di video aja atau di YouTube. Sebenarnya dengan sharing itu juga sangat membantu sih. Tanya ya, jangan malu tanya. Jangan malu tanya. Malu bertanya nanti. Malu bertanya ntar ikannya Nggak jenong. nggak jenong-jenong, kenapa ternyata cewean. Nah ini buat pakannya nih kok. Kalau pakannya lebih banyak ke pelet kah atau lebih banyak ke pakan hidup kayak cabai? Nah kalau saya gini ya, mungkin karena ikan banyak ya, jadi saya ambil rata-rata, kecuali ada 1 atau 2 ekor yang memang perlakuannya khusus karena kita ingin progres apanya gitu kan, mungkin jenongnya atau warnanya, itu baru kita lebihkan gitu. Kalau untuk secara umum saya rutinnya pagi ya, pagi biasa saya kasih cabai. Semua cabai gitu ya. Nanti siang, kalau siang saya kasih pelet aja. Pelet terserah mau warna atau mutiara, ya tergantung kebutuhan lagi tadi ya. Dan banyak merek lah ya, banyak macam brand yang bisa dipilih. Terus kalau malam atau sore saya bisa kasih udang. Udang beku ya. Udang, Udang jadi hidup ya? udang mati. Udah mati. Udang yang kita potong-potong, kalau untuk ikan besar boleh kita potong-potong. Ya kita sesuaikan dengan ikan itu. Kalau masih kecil boleh dicincang atau di blender. Kalau di blender biasa saya campur dengan karopil. Nah, jadi manfaatnya di situ bisa sekaligus ya kita dapatkan ya, dari udangnya kita bisa memberikan protein yang tinggi untuk pertumbuhan jenongnya, dari karopilnya untuk menumbuhkan warna. Jadi sekali makan bisa dapat 2 sampai 3 manfaat. Ini lohannya laki apa jantan semua kah? Ya, Jantan kebetulan saya stoknya jantan. Ya, jantan semua sih. Jantan semua. Jadi ada golden bass, ada apa? Red monkey, ada kamfa, cencu. Ini kampanye banyak nih, teman-teman, ini kampanye banyak serialnya. Kampanye rata-rata ori Thailand sih. Nah ini di Pangkalan Bun yang nyetok ikan kamfa ori semua cuma ada di Koh Teguh nih. Banyak nih teman-teman yang pengen lihat, yang pengen niat nyari, entah itu buat selingan di rumah atau mau bahan kontes, di sini tempatnya nih. Nanti kapan nih kira-kira ada kontes lagi nih? Kontes ya. Sekarang sih sebenarnya lagi berjalan nih kontes, tapi secara virtual ya. Kita ada kontes juga, kontes progres. Untuk sekarang ini yang kita jalankan jenis ikan cencu. Nah, kalau yang sebelumnya yang sudah pernah kita jalankan, yang untuk pertama progres juga, tapi kampa F2. Untuk ke depan sambil menunggu situasi yang lebih membaik, mungkin kita akan adakan lagi. Ya mudah-mudahan saya juga mau coba ikutan, karena yang pertama kali kontes saya nggak ikutan loh. Nah, saya nggak itu ikutan dia. loh, karena lagi repot. Yang kedua juga nggak ikutan. Yang kedua juga nggak ikutan, yang virtual juga nggak ikutan. Aduh, ini mudah-mudahan nanti ke depan ada kontes lagi dan kita akan liput lagi. Oke, mantap. Biar tambah rame. Oke, baik teman-teman, sekian dari kami. Saya Yayan dan bersama Koh Teguh dan Wijaya. kami ucapkan terima kasih dan salam jenong Indonesia.